Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'dah. فقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sahabat yang saya cintai dan Allah muliakan, sesuatu yang kita inginkan kebanyakan daripada manusia, yaitu harapan, angan-angan yang kita cita-citakan dan bahkan kita ikhtiarkan. Namun itu semua belum tentu dapat terwujudkan. Sesuatu yang kadang-kadang manusia hindari, manusia khawatirkan, manusia takutkan. Namun sehebat apapun manusia di muka bumi ini untuk menghindarinya, dia akan tetap berjalan seiring dengan waktunya. Dan dia adalah kematian. Sesuatu yang tidak akan pernah sirna ataupun hilang. Dan kadang-kadang banyak manusia abaikan atau lupakan. Dia adalah keabadian. Sahabat yang saya cintai dan Allah muliakan, dunia ini tempat kita singgah. Tempat makhluk ciptaan Allah tinggal. Setiap manusia memiliki peranan, tugas ataupun tanggung jawab yang berbeda dalam masing-masing individunya. Ada yang bekerja, ikhtiar berdagang, banyak sekali macam-macam kehidupan, beraneka ragam kehidupan yang dilakukannya. Itu kembali kepada individu masing-masing. Berdasarkan kemampuannya, berdasarkan tekniknya, berdasarkan kepribadiannya. Kadang-kadang manusia tinggal di alam semesta ini tidak mustahil ingin mendapatkan sesuatu yang diinginkannya, yang diharapkannya, yang dicita-citakannya. Namun seiring waktu berjalan, walaupun kita ikhtiarkan, itu semua belum dapat dipastikan untuk terwujudkan. Karena kita sebagai umat Islam meyakini segala ketentuan bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki skenario dan juga segala bentuk ketetapan untuk makhluk ciptaannya. Apapun bentuknya, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan porsinya masing-masing. Walaupun manusia berikhtiar sekuat tenaga berdasarkan kemampuannya, berdasarkan ilmu yang dimilikinya, namun itu semua tanpa seizin Allah tidak akan pernah terwujudkan. Maka dari itu, segala sesuatu yang manusia usahakan atau upayakan di dunia ini
belum tentu dapat terwujudkan. Karena setiap manusia memiliki kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Dan itu semua sudah menjadi qadarullah, ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang-kadang manusia ingin memiliki sesuatu yang menjadi harapan atau cita-citanya, memaksakan kehendaknya, tanpa sadar bahwa kemampuannya memiliki keterbatasan, yang sehingga pada akhirnya dapat mencelakai dirinya sendiri, mencelakai orang lain, keluarganya, dan sebagainya. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjelaskan bahwasanya manusia itu bersifat lemah, memiliki sifat lemah. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Manusia itu memiliki sifat lemah. Namun kadang-kadang banyak juga manusia yang memaksakan kehendaknya untuk memiliki sesuatu. Maka dari itu, kita sebagai umat Islam harus meyakini segala bentuk ketetapan yang kita ikhtiarkan itu adalah ketetapan dari Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai jawabannya. Karena segala sesuatu adalah qadarullah, menjadi ketetapan Allah, menjadi milik Allah, kekuasaan Allah. Sahabat yang saya cintai dan Allah muliakan, di samping manusia memiliki keinginan atau cita-citanya, namun tidak sedikit manusia yang impiannya, harapannya, yaitu senantiasa menilik kepada kekurangan diri dan segala sesuatu keinginannya yang dicita-citakannya, yang diharapkannya, itu menggantungkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena dirinya tahu bahwa apapun bentuk yang dia inginkan, harapkan, cita-citakan di dalam dunia ini, itu semua akan ditinggalkannya. Karena kita sebagai umat Islam meyakini bahwasanya setelah hidup kita akan dibawa kepada hal yaitu kematian. Kadang-kadang manusia melupakan hal-hal tersebut. Padahal sudah jelas bahwasanya setiap makhluk ciptaan Allah itu akan binasa. Tinggal menunggu waktu gilirannya saja. Kullu man 'alaiha fan, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang berjiwa itu akan binasa. Setiap yang berjiwa itu akan menemui titik ajalnya, yaitu kematiannya. Tinggal bagaimana? Apakah dunia ini yang kita pijaki, yang kita singgahi, yang kita jadikan tempat tinggal, menjadi sarana untuk berbagai macam kebaikan, dikarenakan kita senantiasa mengingat kepada kematian tersebut. Ataukah kita akan melupakan sesuatu yang memang pasti akan datang kepada kita, yaitu kematian sendiri. Kita berleha-leha melupakannya. Kita berleha-leha sehingga meninggalkan segala bentuk perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan pada akhirnya kita terjerumus kepada syahwat ataupun nafsu duniawi. Na'udzubillah. Sahabat yang saya cintai dan Allah muliakan, bukankah Allah Subhanahu wa ta'ala sering mengingatkan kita di dalam Al-Quran ataupun hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya
dunia ini bersifat sementara saja. Dunia ini hanyalah tempat tinggal yang esok ataupun lusa kita pun akan pergi meninggalkannya. Dan tibalah keabadian yang hakiki, yaitu di alam akhirat. Ainama takunu yudrikkumul mautu. Dimanapun kalian tempati, diam, singgah, kematian akan tetap menemui kalian. Walau kuntum fi burujim musayyadah. Walaupun kalian tinggal di suatu bangunan yang kokoh sekalipun. Maka dunia ini hanya tempat singgah yang sementara saja sifatnya. Selanjutnya keabadian hakikilah, yaitu keabadian di akhirat nanti, di akhir masa. Itu tempat abadi yang tidak pernah ada hilangnya, yang tidak akan pernah sirna. Namun bagaimana caranya agar kita menapaki keabadian tersebut, singgah di alam keabadian tersebut dengan berbagai kenikmatan yang telah Allah janjikan kepada seluruh umat manusia yang beriman kepadanya. Maka dari itu, jadikanlah dunia ini sebagai sarana tempat tinggal kita dan juga sebagai sarana untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita sebagai umat Islam meyakini bahwa sekarang adalah waktu untuk kita beramal. Sedangkan kelak di akhir masa adalah waktu timbangan amal yang tidak pernah ada lagi amalan, yakni balasan daripada setiap yang kita lakukan di muka bumi ini. Sahabat yang saya cintai dan Allah muliakan, mudah-mudahan saja kita sebagai umat Islam taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah, menjalani segala bentuk perintahnya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoi kita, mengijabah setiap keinginan kita yang kita cita-citakan di muka bumi ini, yaitu berharap untuk mendapatkan keabadian yang hakiki, kenikmatan yang tiada tara, yang tidak pernah kita dapatkan di dunia ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat menyatukan kita, mengumpulkan kita, seluruh umat Islam di muka bumi ini, kelak di jannahnya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Sahabat yang saya cintai dan Allah muliakan, mulailah dari sekarang kita sama-sama untuk lebih giat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan saja Allah berkenan membuka segala kesalahan-kesalahan yang kita selalu lakukan di muka bumi ini. Dan mudah-mudahan juga Allah mencatat setiap hijrah kita, kebaikan kita untuk kelak dicatat sebagai amal kebaikan di akhirat nanti, dan kita dikumpulkan dalam satu keabadian yang hakiki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.